Pada video ini saya izinkan untuk menyampaikan tentang strategi pengembangan MSDM di lingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagai tugas mata kuliah Manajemen SDM Sektor Pabrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutrisno, mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya. Dalam menghadapi dinamika lingkungan strategi secara global, institusi pertahanan dituntut memiliki sumber daya manusia yang unggul dan adaptif. Sebagai komponen utama pertahanan negara, tentunya Tentara Nasional Indonesia menempatkan pengembangan SDM sebagai prioritas strategis dalam menjaga kesiapan operasional dan profesionalisme institusi. Landasan konseptual MSDM secara konseptual, manajemen sumber daya manusia mencakup proses perencanaan, pengembangan kompetensi, evaluasi kinerja, serta pembinaan karier secara sistematis. Dalam konteks militer, pengelolaan SDM tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga pada pembentukan karakter, disiplin, dan kepemimpinan yang berbasis nilai kebangsaan. Implementasi pengembangan SDM di satuan kerja kami dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan berjenjang, baik teknis maupun manajerial. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas individu agar selaras dengan kebutuhan organisasi, digitalisasi sistem kerja, dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas kinerja. Pembinaan mental dan kepemimpinan di dalam pengembangan kompetensi teknis harus berjalan seiring dengan pembinaan mental dan ideologi, nilai-nilai integritas, loyalitas, serta etika keprajuritan menjadi fondasi dalam membentuk prajurit yang profesional. Kepemimpinan yang transformasional dan keteladanan atasan berperan signifikan dalam membangun budaya organisasi yang adaptif dan berorientasi pada kinerja. Evaluasi kinerja dilaksanakan secara periodik dan objektif sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengembangan karier. Sistem meritokrasi diterapkan untuk memastikan bahwa promosi dan penghargaan didasarkan pada kompetensi serta prestasi. Dengan demikian, organisasi mampu menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif sekaligus kolaboratif. Menurut para ahli manajemen modern seperti Gary Dessler, adalah akademisi dan pakar manajemen sumber daya manusia asal Amerika Serikat, dikenal luas melalui buku Human Resource Management yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1980, dan Michael Armstrong 1977 menekankan bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan proses strategis yang harus terintegrasi dengan tujuan organisasi. Menurut Dokter adalah tokoh besar dalam teori manajemen modern, salah satu karya penting yang diterbitkan pada tahun 1967 yang berjudulkan The Efficient Executives, bahkan menyatakan bahwa manusia adalah aset utama dalam organisasi berbasis pengetahuan. Dalam konteks militer, pandangan ini menegaskan bahwa profesionalisme prajurit merupakan fondasi utama kekuatan pertahanan negara. Tantangan dan adaptasi
Perubahan teknologi dan kompleksitas ancaman non-konvensional menjadi tantangan utama dalam pengembangan SDM. Untuk itu, diperlukan budaya pembelajaran berkelanjutan serta inovasi dalam sistem pelatihan dan manajemen organisasi. Pengembangan manajemen sumber daya manusia merupakan investasi strategis jangka panjang melalui peningkatan kompetensi, pembinaan karakter, dan sistem evaluasi yang objektif. Organisasi pertahanan akan senantiasa siap menghadapi dinamika zaman. SDM unggul adalah fondasi utama kekuatan pertahanan negara. Untuk itu, MSDM dilaksanakan secara sistematis melalui siklus manajerial dan integrasi. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap personil TNI akan berkembang sesuai standar, kompetensi, serta kebutuhan organisasi. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.